Romo, suster, ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, pada malam hari ini kita sungguh-sungguh patut bersyukur karena boleh dipertemukan kembali dalam doa dan renungan malam. Meskipun masih dalam keterbatasan karena pandemi ini. Marilah kita hening sejenak, kita meneliti batin kita dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas menghadap Tuhan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudari yang terkasih, pengalaman kita pada waktu kecil dulu, ketika kita mau bermain dengan mereka, kita pasti mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum mengajak mereka bermain. Setelah kita menunggu sebentar, baru pintu dibukakan, baru kita bisa bermain dengan mereka. Sementara itu, kalau perampok yang datang ke rumah, dia hanya menyelonong saja, asal masuk saja. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu, sementara perampok tidak? Jawabannya adalah karena masuk melalui pintu adalah cara yang benar, cara yang baik ketika kita berkunjung ke rumah orang lain. Sementara perampok, bukan cara masuknya yang salah, tetapi tujuannya berkunjung pun juga tidak benar. Nah, sabda Yesus, melalui sabdanya, Yesus sudah mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kita tinggal mengikuti saja. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itulah, kita tinggal melaksanakannya. Sabda Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang disabdakan Tuhan. Tetapi ibu, bapak, dan saudari-saudara, kita kadang tanpa sadar, tanpa kita sadari, kita seperti perampok. Kita hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan ego sendiri, tidak mau mengikuti apa yang benar. Nah, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menjalani hidup dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraanmu sepanjang hari ini. Bapa, kami sadar bahwa kami manusia lemah. Maka berilah kami hati yang tulus dan jujur untuk melihat dan membuka kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu. Berilah kami karunia tobat, agar dapat menyesali semua dosa kami dengan tulus. Bapa, kami berterima kasih karena rahmat pengampunan yang telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Dalam sukacita pengampunan ini, kami teringat akan semua orang yang hidupnya masih dikuasai kegelapan. Utuslah putramu ke tengah-tengah mereka sebagai terang sejati yang menghalau kegelapan. Semoga mereka semua terbuka
untuk menerima terang putramu, dan kau masukkan ke dalam kerajaan terang. Ya Bapa, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Apapun yang terjadi, semoga kami percaya dan pasrah pada kebijaksanaan-Mu. Semoga esok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Romo, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, doa malam pada malam hari ini hampir selesai. Mari kita hening sejenak untuk memohon berkat dari Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, terima kasih, berkah dalam.